Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ali baitika at-tayyibin at-tahirin al-mazlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya aba abdillah وعلى المجاهدين بين يديك فاز من اعتصم بحبلكم وآمن من لجأ إلى خصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا بالقاسم المصطفى محمد جعلنا الله وإياكم من أتباعه ومحبيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Sadaqallahul aliyyul azim. Malam ini kita memperingati hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Peristiwa wafatnya Rasulullah tentu bukanlah sesuatu yang kecil. Peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah peristiwa yang amat agung dan musibah yang amat besar bagi kita kaum muslimin maupun bagi Rasulullah dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat Al-Imam Muhammadul Baqir alaihi salatu wassalam, seorang imam yang dikenal sebagai orang yang yabqurul ilma, yaitu yang menusuk dan mengeluarkan ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Imam Muhammad Al-Baqir di kalangan seluruh kaum muslimin dianggap sebagai tokoh yang mumpuni dan tidak ada orang yang melebihi keilmuannya, kezuhudannya, seperti halnya beliau di zamannya. Al-Imamul Baqir alaihi salatu wassalam berkata kepada Umar atau Amr ibn Sa'id, kata Imam Muhammadul Baqir alaihi salatu wassalam mengatakan, in usibta bimusibatin fi nafsika au fi malika au fi wuldika fadkur musabaka bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi fa innal khalaiqa lam yusabu bimithlihi qattu. Al-Imamul Baqir alaihi salatu wassalam berkata dan berpesan kepada Amr bin Sa'id. Amr bin Sa'id adalah salah satu dari sahabat Imam Muhammad Al-Baqir
dan juga sebagai murid dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Orang ini orang yang bisa dipercaya. Kata Imam Muhammadul Baqir, in asabta au in usibta bi musibatin, wahai Amr, kalau engkau mendapatkan musibah, baik itu musibah menimpa dirimu, menimpa hartamu, atau menimpa anakmu, maka fadkur musabaka bi Rasulillah, maka ingatlah musibahmu itu dengan musibah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal khalaiqa lam yusabu bimithlihi qattu, sesungguhnya seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ada yang tertimpa musibah seperti musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah uzma, musibah yang amat besar bagi kaum muslimin dan juga bagi Rasulullah serta keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tentu membuat para ulama bingung. Orang-orang yang cerdas juga kesulitan untuk memahami kedalaman makna hadis tersebut. Ketika Imam Baqir alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa Rasulullah telah mendapatkan musibah yang tidak pernah dihadapi oleh makhluk lain, menggambarkan sesuatu yang amat agung, musibah yang sangat besar dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan sebuah gambaran, pandangan tentang solusi bagaimana apabila kita mendapatkan musibah. Maka solusinya adalah mengingat musibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap musibah yang menimpa manusia, dan paling musibah yang paling besar yang dihadapi oleh manusia adalah musibah ketika menimpa pada dirinya. Kecelakaan, mati, atau tertabrak, luka, lumpuh, ini musibah. Musibah yang paling menderita, yang paling besar bagi pelakunya atau orang yang menimpanya adalah pada dirinya. Atau tidak, anaknya. Musibah itu menimpa anaknya. Dianya tidak apa-apa, tidak ada masalah, tetapi anaknya kecelakaan, meninggal, atau terjadi sesuatu yang menimpa pada anaknya. Atau tidak, dirinya selamat, anaknya aman, tetapi mungkin hartanya hilang, dirampok orang, terbakar, hilang, macam-macam dan lain sebagainya. Ini adalah musibah-musibah yang membuat orang merasa gelisah, merasa sedih, jiwanya, hatinya merasa sakit dengan musibah-musibah tersebut. Berapa banyak orang yang telah mendapatkan musibah, dan tak jarang mereka selalu menangis ketika mengingat musibah itu. Atau ketika orang itu mendapatkan musibah pada dirinya, bisa jadi siang dan malam dia akan menangisi musibah yang dihadapinya. Dan itu hal sesuatu yang bersifat manusiawi, sesuatu yang bersifat alami. Hatinya sedih, hatinya gelisah, hatinya sakit. Tetapi Al-Imam Muhammadul Baqir alaihi salatu wassalam dalam hadis ini memberikan solusi bagaimana meringankan beban dan musibah yang menimpa pada diri kalian. Imamul Baqir alaihi salatu wassalam memberikan solusi agar musibah sebesar apapun musibah yang kita hadapi, yang kalian hadapi, maka solusinya satu, mengingat musibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal.
meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ada dua versi. Sebagian mengatakan Rasulullah meninggal karena sakit, tetapi sebagian yang lainnya, dan itu yang diyakini oleh pengikut Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Rasulullah meninggal dunia karena diracun. Siapa yang meracuni, siapa yang merekayasa dan lain sebagainya, kita tidak akan membahas masalah itu. Tetapi saya ingin membahas tentang musibah apa dan kenapa musibah itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat besar dan tidak dilakukan, tidak pernah ditimpa oleh siapapun. Itu yang ingin kita bahas. Imamul Bagir memberikan solusi apabila kalian mendapatkan musibah sebesar apapun, baik itu musibah menimpa dirimu sendiri, menimpa anakmu, keluargamu, kekayaanmu, dan saudara-saudaramu, serta orang yang paling kalian cintai, maka ingatlah dengan musibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seakan mengingat musibahnya Rasulullah, penderitaan yang dihadapi Rasulullah, itu mampu mengubah, mempengaruhi alam semesta, mempengaruhi jiwa kita. Jiwa yang tadinya gelisah, jiwa yang tadinya sakit, jiwa yang tadinya kamu berputus asa menghadapi musibah. Tetapi ketika kita mengingat musibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya menjadi ringan. Yang tadinya berputus asa semangat untuk hidup kembali. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man azumat indahu musibatun falyadhkur musibatahu bi fa innaha satunhawwinu alaih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertimpa oleh musibah yang sangat besar baginya, kata Rasulullah, maka hendaknya dia mengingat musibah yang menimpaku, kata Rasulullah. Karena dengan mengingat musibah yang menimpaku, satuhawwinu fa innaha satuhawwinu alaih, maka itu akan meringankan penderitaan kalian, akan meringankan beratnya musibah yang kalian hadapi. Mengingat musibahnya Rasulullah, mengingat musibahnya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, mengingat musibahnya Imamul Hasan, mengingat musibah yang dihadapi oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, musibah-musibah yang dihadapi Rasulullah dan keluarga Rasulullah akan meringankan musibah yang kita hadapi. Di saat puncak orang mencapai pada puncak keputusasaan, ketika mengingat musibahnya Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah, dia akan bangkit kembali. Musibah sebesar apapun yang kita hadapi tidak sebesar musibah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Rasulullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah wafatnya Rasulullah adalah musibah yang amat besar. Tetapi sayang, sebagian umat Islam tidak pernah mengenal musibah yang dihadapi oleh Rasulullah. Sebagian umat Islam hanya memperingati dan membesarkan hari kelahirannya Rasulullah. Mereka bersenang-senang untuk memperingati kelahiran Rasulullah, tetapi mereka melupakan tentang musibah yang dihadapi oleh Rasulullah. Mereka seakan-akan sengaja melupakan tentang wafatnya Rasulullah, padahal wafatnya Rasulullah merupakan musibah terbesar. Apakah memperingati Maulid Nabi dengan berbagai macam peringatan dan bentuknya itu tidak baik? Saya katakan baik. Memperingati kelahiran Rasulullah, bersenang-senang karena kelahirannya Rasulullah adalah baik. Tetapi mengingat musibahnya Rasulullah juga jauh lebih baik.
Ketika seseorang mengingat tentang musibah yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan membangkitkan sebuah ruhiyah tersendiri dalam jiwanya, akan membangkitkan semangat hidup tersendiri dalam jiwanya. Tapi sayang, umat Islam justru mereka hanya memperingati hari kelahirannya, bersenang-senang dengan hari kelahirannya, dan bahkan bisa jadi sebagian umat Islam pun tidak pernah tahu kapan Rasulullah meninggal. Sebagian orang bahkan tidak mengerti kapan Rasulullah meninggal, seperti apa Rasulullah meninggal, dalam keadaan seperti apa Rasulullah meninggal. Hampir para penceramah dimanapun tidak pernah menceritakan hal itu. Saya kadang-kadang bertanya dalam hati saya, apakah ini ada unsur kesengajaan atau memang tidak mengerti? Peristiwa Rasulullah meninggal dunia sebelum beberapa hari dan beberapa saat sebelum meninggal dunia terjadi berbagai peristiwa, dan bahkan setelah Rasulullah meninggal juga terjadi peristiwa. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum maupun sesudahnya wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau di saat wafatnya Rasulullah peristiwa terjadi. Karena itu kemudian mereka berusaha untuk tidak membicarakan tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian berpandangan bahwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti sama dengan hari kelahirannya Rasulullah. Dan karena kelahiran itu adalah sebuah kegembiraan, maka wafatnya adalah kesedihan, maka yang harus ditampilkan adalah kegembiraan. Tetapi dalam pandangan madhab Ahlul Bait, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah meninggal dunia pada tanggal 28 Safar, dihitung dari Hajjul Wada, yang di dalam riwayat beberapa bulan setelah Haji Wada Rasulullah meninggal dunia, dan dihitung dengan sesuai hitungan, maka kemungkinan besar wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanggal 29 Safar. Oleh karena itu para pecinta Ahlul Bait Rasulullah, di malam-malam semacam ini, di hari-hari semacam ini, dimanapun mereka berada, selalu mengadakan peringatan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang amat agung. Dengan wafatnya Rasulullah, maka wahyu Allah telah terputus. Musibah yang amat besar. Oleh karena itu Imamul Baqir alaihi salatu wassalam mengatakan, fa innal khalaiqa lam yusabu bimithlihi qattu. Sesungguhnya seluruh makhluk tidak pernah ada yang tertimpa musibah seperti hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat al-khalaiq lam yusabu bimithlihi qattu dalam kaidah nahwiyah, nafi yang kemudian ditakkid dengan kalimat qat itu artinya adalah abadi. Tidak pernah terjadi, abadi. Yakni sebelum dan sesudahnya tidak akan. Al-madhi wal mustaqbal, sebelum Rasulullah dan sesudah Rasulullah tidak akan pernah ada orang yang kena musibah seperti yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Baqir mengatakan fa innal khalaiqa lam yusabu bimithlihi qattu. Lam dalam ilmu nahwu disebut lam nafi, menafikan. Kemudian kata Imam Baqir, al khalaiq jamak dari kata makhluk.
Al-khalaik itu jamak muhalla bil lam, ada lamnya. Jadi al-khalaik, para ulama ilmu nahwu mengatakan yufid umumul istighraqi, umum semua. Jadi pertama, tidak terjadi musibah sebesar musibah Rasulullah, baik sebelum Rasulullah maupun sesudah Rasulullah. Yang kedua, musibah yang sebesar itu tidak pernah terjadi di seluruh alam semesta terhadap makhluknya Allah. Kalimat al-khalaik berarti mencakup jin, alam malakut, para malaikat, jin, manusia, hayawan, dan lain sebagainya. Seluruh makhluknya Allah tidak pernah mengalami musibah sebesar yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu makhluk yang bisa dilihat seperti kita manusia, pepohonan, binatang dan lain sebagainya, atau makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat seperti jin dan lain sebagainya. Ini termasuk diantaranya adalah para nabi. Para nabi pun tidak pernah menghadapi musibah seperti musibahnya Rasulullah. Bahkan para nabi juga tidak pernah disakiti seperti mereka, seperti Rasulullah disakiti. Ma'udhiya nabiyyun mithla ma udhid, tidak ada nabi manapun mulai Adam alaihi salatu wassalam sampai pada Muhammad Rasulullah, tidak ada nabi yang disakiti seperti halnya nabi disakiti. Ma'udhiya nabiyyun mithla ma udhid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahkan sayyidus syuhada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, terbunuhnya Imamul Husain membuat seluruh jiwa manusia bergetar, menangis. Bahkan langit pun menangis. Semuanya menangis. Tetapi sebesar itu tidak sebanding dengan musibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di bulan Asyura dan Arba'in atau bulan Safar, kita sedang berbicara tentang Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Imam Husain telah mengorbankan dirinya, apa yang dimilikinya, keluarganya, hartanya, anaknya, dan semua diberikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terbunuhnya Imamul Husain benar-benar sangat mengerikan dan tragis. Musibah itu membuat setiap jiwa menjadi luluh dan menangis. Tetapi tidak sebesar musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kita kemudian bisa memahami tentang rahasia kenapa Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam setelah Rasulullah wafat menangis sampai akhir hayatnya. Dalam riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit di hari di mana beliau meninggal dunia, di saat dalam riwayat disebutkan di saat Rasulullah sedang berada di pangkuan Imam Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan, "Wahai Ummu Salamah, manggillah kekasihku Fatimah." Sayyidah Fatimah masuk. Yang kemudian dipanggil oleh Rasulullah ke dalam kain. Dibisiki oleh Rasulullah. Fatimah Zahra menangis. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah dan dibisiki kembali. Setelah itu kemudian Fatimah Zahra bergembira, ketawa. Dan ketika ditanya, "Ya Ibnaya binta Rasulillah, kenapa tadi engkau menangis dan sekarang engkau ketawa?" Dia bilang, "Saya menangis karena Rasulullah berbicara tentang akan meninggalkan dunia alam semesta ini. Dan aku bergembira karena ayahku memberitahukan kepadaku bahwa orang yang pertama kali akan menjumpai ayahku adalah aku." Seketika Rasulullah meninggal dunia, Fatimah Zahra tidak pernah terlihat senyum sedikit pun sampai akhir hayatnya. Karena kesedihannya terhadap Rasulullah, di samping juga musibah-musibah lain yang telah menimpa Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Di dalam riwayat disebutkan Fatimah Zahra karena kesedihan
ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, tubuhnya menjadi kurus kering sampai kemudian dia meninggal dunia. Sedemikian hebatnya musibah ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatimah Zahra bersedih. Fatimah Zahra tidak pernah ketawa. Fatimah Zahra menangis karena ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sampai dalam sebuah syairnya Sayyidah Fatimah pernah mengatakan, inna faqadnaka faqdal ardi wa bilaha. Dalam sebuah syair Fatimah Zahra pernah mengatakan, inna faqadnaka faqdal ardi wa bilaha. Ya Rasulullah, sungguh kami kehilangan kamu, kehilangan Rasulullah, seperti bumi kehilangan air hujan. Wabil, air hujan yang deras. Kata Sayyidah Zahra, faqdal ardi wabilaha. Al-wabil maksudnya adalah air hujan. Saudara sekalian, Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam menggambarkan bahwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hilangnya air hujan dari muka bumi. Anda tahu bagaimana bumi ini bisa tumbuh, bisa hijau royo-royo, segar. Kapan? Ketika ada hujan. Dan ketika hujan itu hilang, maka semua alam semesta terlihat gersang, tidak ada sesuatu yang menarik sama sekali. Tetapi ketika kemudian turun hujan, seakan-akan bumi ini tertawa kembali. Semua pohon menjadi rindang, bunga-bunga bermekaran, seakan-akan bergembira. Kenapa? Karena adanya air hujan. Fatimah Zahra menggambarkan bahwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama ketika Rasulullah air hujan itu tidak ada, bumi pun hilang, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kehidupan pun menjadi gelap. Itu menggambarkan bahwa perginya Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persis seperti air hujan, yang apabila air hujan bisa menghidupkan bumi, maka meninggalnya Rasulullah adalah berarti matinya penduduk dunia. Saudara sekalian, dunia tanpa air mati, dunia tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mati. Ini gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah oleh Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kenapa sedemikian dahsyat? Kenapa Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa wafatnya Rasulullah sama seperti hilangnya air hujan dari alam semesta ini? Air hujan yang merupakan alat untuk menumbuhkan seluruh kehidupan di muka bumi, tetapi Imam Sayyidah Fatimah menggambarkan seperti hilangnya air hujan. Dan berarti hilangnya Rasulullah, alam semesta menjadi gelap. Kenapa sedemikian rupa? Saudara sekalian, saya ingin memberikan sebuah contoh saja tentang siapa sebenarnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quranul Karim, saya ingin memberikan dua gambaran saja. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Rasulnya, mensifati Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat. Dan rahmatnya Allah ada dua. Rahmatun ammah wa rahmatun khassah. Rahmatun ammah
adalah keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan cinta kasih dan perdamaian kepada umat manusia. Perdamaian, keadilan satu sama lain di zaman Rasulullah antar umat Islam, tidak ada yang namanya saling permusuhan karena ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama ketika menafsirkan tentang rahmat banyak tafsiran, tetapi saudara sekalian, semua tafsir yang disampaikan oleh para ulama adalah menggambarkan tentang sedikit daripada nilai rahmat keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah disebut sebagai rahmah untuk alam semesta, kedamaian alam semesta, menebarkan cinta kasih di antara umat manusia dan makhluknya Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan alam semesta ini, berarti apa artinya? Berarti pergi pula rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatun ammah hilang. Rahmah yang bersifat umum pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali inilah yang menyebabkan, karena Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita, maka akibatnya terjadi tersebarlah kedzaliman di mana-mana. Yang kuat akan menindas yang lemah, yang berharta akan memperbudak yang miskin, dan seterusnya. Dan kita saksikan itu sekarang. Negara adidaya berupaya untuk merampas kekayaan kaum muslimin, dan umat Islam menjadi lemah karena mereka jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Israel yang kecil semacam itu memporak-porandakan barisan umat Islam yang jumlahnya miliar jutaan umat manusia. Hilang. Kenapa? Karena rahmatullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pergi di tengah-tengah kita. Telah pergi dari tengah-tengah kita. Dengan wafatnya Rasulullah berarti hilangnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika rahmatnya Allah ta'ala itu hilang, yang menggantikan adalah kedoliman, kejahatan, kediktatoran, ketidakadilan. Dan itu yang menimpa kita kaum muslim. Ketika dunia ini, orang yang kita sebut sebagai insanul kamil gaib, maka yang terjadi adalah sekarang ini. Umat Islam tidak lagi memiliki kewibawaannya. Dan terutama kali di Indonesia, sesama muslim mereka berperang. Sesama muslim, satu madhab, hanya beda pilihan organisasi, mereka saling berperang, mempersekusi satu sama lain. Lalu di mana yang disebut dengan rahmatan lil alamin? Lalu di mana mereka sebagai pengikut rahmat Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin? Tidak ada. Beberapa bulan yang lalu kasus misalnya di satu tempat, kelompok A, B tiba-tiba dipersekusi. Fulan kuburan dibongkar, alasan macam-macam, kemudian terjadi apa? Apakah ini cerminan sebagai muslim mengikuti Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad telah hilang dari tengah kita. Wafatnya Rasulullah musibah terbesar. Wafatnya Rasulullah berarti hilangnya rahmatul ammah di alam semesta ini. Biwafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menggambarkan tentang makna rahmat Rasulullah. Ibarat Rasulullah itu matahari. Ketika alam semesta ini muncul matahari, maka seluruh makhluk mengambil manfaat dari keberadaan matahari. Semua menjadi terang. Pohon-pohon yang indah terlihat indah, bunga-bunga yang bermekaran terlihat indah. Kehidupan menjadi ramai.
karena adanya matahari. Tetapi ketika matahari ini hilang, apa yang terjadi? Kegelapan, kedoliman, kefakiran, satu sama lain saling berperang dan lain sebagainya. Itulah keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya sekedar sebuah makna yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya sebagai seorang guru, muallim. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Rasulullah disebut sebagai muallim dan muzakki. Guru terbesar di muka bumi, profesor terbesar dan tidak ada yang menandinginya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru yang mengajari ilmu Alkitab dan Al-Hikmah. Siapapun guru-guru besar tidak ada nilainya di hadapan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yuzakkihim, mengajarkan ilmu, membangkitkan akal umat manusia, mencerdaskan otak manusia, pada saat yang sama mensucikan hatinya, ruhnya, dan menyempurnakan jiwanya. Itulah fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka bumi ini telah kehilangan guru. Bumi ini telah kehilangan guru. Dan mereka sebagian dari kaum muslimin menceritakan tentang Nabi, dianggapnya seperti manusia biasa. Mereka tidak pernah memposisikan Nabi Muhammad sebagai guru yang terbesar. Tetapi kadang-kadang ada sebagian ulama yang diangkat melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muallim wa muzakki, yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Lalu apa tugas Rasulullah di muka bumi ini? Tugas Rasulullah banyak. Tugasnya Rasulullah, tugas yang diemban Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Kita tidak akan pernah bicara, tidak mungkin bicara dalam satu majelis semacam ini. Tetapi saya ingin mengisyaratkan satu kesimpulan, bahwa tugas Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini adalah sinaatul insan al-kamil, menciptakan manusia sempurna. Itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas Muhammad Rasulullah menciptakan kita semua, membuat kita semua, kalian semua menjadi manusia yang sempurna. Sempurna dalam pemikirannya, sempurna dalam jiwanya, sempurna ruhnya. Dan itulah yang kelak akan memengaruhi dunia alam semesta ini. Ketika sang guru meninggal, maka tidak ada lagi guru kecuali orang-orang yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Rasulullah muallim, guru dan pembersih jiwa kita. Ketika beliau wafat, maka ini adalah musibah terbesar. Tidak ada musibah lain yang lebih besar seperti wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi saudara-saudara sekalian, sebagian umat Islam tidak pernah mengenal kapan Rasulullah wafat dan seperti apa Rasulullah wafat. Apa yang dihadapi Rasulullah sebelum wafat, di saat dia sakit, di saat dia wafat, bahkan sesudah wafat. Sepertinya ada unsur-unsur kesengajaan untuk menghilangkan tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, saya ingin mengakhiri ceramah saya ini dengan sebuah kisah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di akhir hayatnya, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, Allah Ta'ala mengirim salam kepadamu. Dan engkau akan dibawa, engkau akan diberikan sebuah roh kehormatan tersendiri dalam keadaan engkau sangat mulia. Kemudian malaikat Jibril pun datang pergi meninggalkan Rasulullah. Tak lama kemudian datang malaikat Israel. Dalam sebuah riwayat disebutkan Israel itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sudahkah engkau mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhanmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menunggu kekasihku Jibril untuk datang kembali. Maka kemudian malaikat Israel pun pergi meninggalkan Rasulullah. Dalam perjalanannya disebutkan dua malaikat ini sedang bertemu. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan diri dan kemudian dicabutlah nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah beliau menceritakan Rasulullah meninggal dunia di atas pangkuanku dan air liurnya pun menetes di tanganku, kemudian aku usapkan pada wajahku. Saat itulah musibah terbesar telah menimpa umat Islam. Musibah terbesar yang dihadapi Rasulullah dan umat Islam serta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya sekali lagi umat Islam tidak pernah mengenang tentang wafatnya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan berdoa seperti doaul iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyyik salawatuka alaihi wa ala alihi wa ghaibata waliyina wa ghaibati waliyina wa kasrati aduwina وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تدللونها وعافية منك تلبسونها برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات الحاضرين وجميع أرواح أساتذتنا وأستاذنا والمجاهدين والشهداء والصالحين نهديهم الفاتحة قبلها الصلوات.